Setelah sempat memprediksi nasib asmara Ayu dan Adit Jayusman pada Desember 2000 lalu, lewat kartu tarot, Denny Darko pun kembali membaca asmara Ayu pasca sang pedangdut membatalkan pernikahannya dengan Adit. Lantas adakah tanda-tanda yang dibaca Denny Darko lewat kartu tarot terkait kapan Ayu Ting Ting akan menikah? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kedatangan sahabat saya, guru saya di dunia infotainment, Mas SG. Kembali bersama saya dari SG Entertainment, dan ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Kita akan coba tarik. Tapi seperti tadi saya katakan, dan ini pesan juga untuk Ayu, kalau seandainya mau dilanjutin ini masih bisa kok. Dan ya sebenarnya kalian berdua ini ada jodoh gitu. Cuman memang latar belakangnya ini memang sangat berbeda. Tapi bukankah perbedaan pernikahan itu untuk menyatukan perbedaan? Oke. Ini kalau kartu keluar seperti ini, saya berarti menganggap ini yang mau dikeluarin sama Sang Maha Kuasa. Oke. Kalau nggak ada yang, ini keluar lagi kan? Nah, ada 3 kartu at least. Oke. Ini saya sumpah demi Allah nggak pakai sulap-sulap atau apa ya, karena profesi saya satu lagi kan sulap gitu. Yang kalau saya lihat di sini setelah ini ada kartu The Fool. The Fool itu kartu yang menunjukkan kalau udahlah, yang terjadilah, jalan-jalanilah. Dan kayaknya setelah ini Ayu ini kayak bener-bener masalah cowok ini lebih kayak, bukan lebih hati-hati, kayak yang ya sudahlah, udah sedih kasihnya oleh Sang Maha Kuasa gitu. Jadi kayak udah jalanin aja, dan artinya nggak segampang itu akan dapat pengganti Adit Jayusman secara cepat. Dia akan untuk beberapa saat ini benar-benar kayak udahlah, biarinlah ini jalan seperti apa adanya. Udah nggak mungkin, malah nggak akan dekat dengan pria mana-mana lagi. Dan yang kalau saya lihat di sini sih, sebenarnya kalau dia mau balik itu masih bisa. Tapi ya dia memilih untuk udah jalanin aja lah ini. Nggak ada target lagi, nggak ada ini. Nah ini yang saya takutkan, karena takutnya Ayu nanti begitu nyampe di umurnya 28 ya kalau nggak salah sekarang ya. Begitu nyampe umur 30 nanti dia lebih santai lagi. Jadi saran dari saya, sebelum umur 30 Ayu, yuk nikah lagi. Nah, yang saya lihat di sini juga ada Wheel of Fortune. Sebenarnya Ayu itu amat sangat, kalau saat ini dibilang itu jodohnya tuh banyak, yang naksir itu banyak. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, orang sembarangan. Ini orang-orang yang akan kalau dinikahi akan membawa kehidupannya akan lebih baik lagi. Dan dia pun juga akan tetap diizinkan menyanyi, dan semua kemudahan dalam hidup ini akan didapatkan. Tetapi karena ada satu hal ini tadi membuat hal seperti ini tuh kayak udah sambil lalu aja. Setelah ini akan banyak pria-pria yang mendatangi Ayu, terutama yang kemarin melihat Ayu itu nikah, mereka ini putus asa, mereka akan mulai mendekat lagi. Bahkan hari-hari ini nih mereka udah mulai mendekati, tapi Ayu masih akan tetap santai. Padahal kalau sebenarnya mau dan dia mau melihat, peluangnya ini ada banyak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini. Dia yang mengharapkan, dan orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang ya dia tuh pengusaha sukses, dan sebenarnya ini pengen banget dan happy saat dengar wah ini nggak jadi seperti itu. Tapi Ayunya sendiri lihat ini tuh kan ya kebayang lah, katanya souvenir udah dipesen, seragam udah siap, gedung juga udah ini, tiba-tiba nggak jadi. Sempat ada kepikiran juga, jangan-jangan ini publicity stunt atau apa, tapi kayaknya nggak perlu deh. Ayu tuh udah terkenal banget di Arab Saudi aja, katanya lagunya diputar di mana-mana dan orang-orang tuh ini kenal sama dia gitu. Jadi kayaknya ya amat sangat disayangkan ini terjadi pada Ayu Ting Ting. Nah terus terakhir yang saya lihat di sini ada The Magician. Artinya sebenarnya apapun itu kembali lagi ke Ayu. Dan pembatalan ini pun juga karena Ayu kan. Jadi sebenarnya ini masih bisa nikah kalau Ayu mau. Ayu juga bisa jomblo terus ya kalau Ayu mau. Bahkan setelah ini pun kayaknya ada satu atau beberapa cowok yang sebenarnya udah siap untuk yuk serius sama kita, nggak sampai setahun akan nikah pun juga ada. Jadi kembali lagi di sini, ini semua kembali ke Ayu lagi. Kalau dia mau sebenarnya bisa. Inilah kartu yang menunjukkan di tahun ini tidak ada apapun yang akan bisa mempengaruhi dia. Apapun keinginannya itu bisa terwujud. Sebenarnya kemarin itu pas Ayu diceritain itu kan mau dibikinin gaun juga sama Ivan ya, atau terus dan semuanya. Itu tuh saya sudah bukan malah ketar-ketir kalau ramalannya gagal, tapi malah happy. Wah, akhirnya yang saya takutkan nggak kejadian gitu loh. Tapi ternyata terus tiba-tiba 2 hari lalu kejadian itu tuh, aduh, kenapa kejadian gitu. Itu kayak seorang yang sudah tahu sesuatu akan terjadi ngasih tahu,
jangan terjadi, tapi ternyata nggak bisa dihindari gitu. Saya ambilkan ini satu kartu, saya akan pilih secara acak 2, 3. Kalau dibilang ada pernikahan atau tidak, ada. Dan ya memang ini semua akan ada kalau Ayu ada will, ada keinginan. Makanya kalau saya bilang sebenarnya buat Ayu Ting Ting ini bukan permasalahan bisa nikah atau enggak gitu loh. Uang ada, waktu ada, kemampuan ada. Bahkan jodoh pun kalau ini sebenarnya kayaknya Ayu ini punya koleksi, tinggal pilih gitu. Kalau lihat kolom komentar ramalan saya tuh kayak alhamdulillah, saya doainnya sama Didi Riyadi ya kayak gitu. Terus ada lagi yang ya udah memang Ayu nih jodohnya sama Igun kayak gitu, atau kayaknya apalah itu yang public figure ya. Kalau saya pikir sih pasti banyak pengusaha-pengusaha lain gitu yang dari luar Jawa. Nah, ini banyak banget yang antri gitu loh. Kalau menurut saya udah tinggal diiyain gitu udah bisa. Tapi ya ini Ayunya belum pengen. Tapi kalau Ayu pengen, sebenarnya tahun ini pun itu bisa ada pernikahan untuk Ayu. Tapi melihat semua yang terjadi ini, kalau Ayu itu memang ya, dan saya pikir Ayu ini manusia normal, dia pasti trauma dulu lah dengan kejadian ini. Nah terus kalau saya lihat ini diperkuat dari kartu ini tadi, kayaknya nggak tahun ini, dia masih akan kontemplasi dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal ini sampai akhirnya nggak bisa dihindarin gitu? Dan Ayu ini kayaknya memang sakit hati, nggak tahu ini apa. Jadi kayaknya memang ini membuat pernikahan ini nggak akan terjadi di tahun ini. Padahal sebenarnya tahun ini pun itu bisa. Dan kalau dilihat dari the 5 of Wands, dia ini terus kemudian harus merekalkulasi lagi keinginannya itu tadi. Karena kembali lagi dia melihat satu kenyataan bahwa pernikahan ini nggak cuman pernikahan yang menyatukan dua hati, tetapi keluarga dan keluarga. Dan artinya hanya satu. Mungkin Ayu akan belajar bahwa pernikahan itu pada akhirnya adalah tentang penaklukan diri. Tentang bagaimana kita itu harus menerima sesuatu apa adanya, dan kita harus memposisikan dengan posisi yang berbeda dengan apa yang kita kira gitu. Ini artinya kayak begini, misalkan ada satu orang, dia seorang pimpinan perusahaan, di perusahaan dia sanjung-sanjung, punya anak buah ditakuti dan sebagainya. Tapi saat menuju ke pernikahan dia harus tunduk kepada calon mertua, keluarga dan sebagainya. Dan itu adalah prasyarat yang diberikan oleh calon pendamping ini tadi karena posisi dia itu seperti itu. Ini kayaknya satu hal yang mungkin nggak bisa ketemu gitu. Dan saya pikir ya ini semua terjadi karena perbedaan latar belakang budaya. Awalnya kecil, jadi besar, nggak pernah diomongin, terus meledak di endingnya. Apa yang dilihat dari Denny Darko terkait langkah Ayu membatalkan rencana pernikahannya yang tinggal menghitung hari? Kalau saya dulu kan pas zamannya Sahir itu, saya juga mikir kan, Ayu ini kayaknya gimikan lah sama Sahir dan sebagainya. Tapi pas saya liatin kartunya, itu bener-bener ada hati gitu. Jadi waktu itu pun saya kan sempat teramalkan, wah kayaknya ini akan menikah dengan seorang yang bermata itu nggak kayak mata orang Asia Tenggara, hidungnya mancung, dan ya dia ini orang yang tinggi, yang ya kalau dibilang itu bukan orang kayak kita gini. Kalau saya ini kan mas-mas ya kan, Jowo kumis gitu kayak gitu. Dan akhirnya terus pas dia sama Didi Riyadi itu kayak, ini nih kayaknya. Ternyata sama drummernya Elemen gitu. Tapi ternyata setelah lama enggak. Nikahnya ternyata sama Mas Adit Jayusman gitu. Tapi ternyata nggak jadi juga gitu. Nah makanya sekarang coba kita lihat 1, 2, 3. Kalau dilihat dari ini King of Pentacles, kemungkinan besar sih sama pengusaha. Jadi kalau sama artis ini kayaknya Ayu ini nggak kurang bisa cocok gitu. Karena apa ya? Kalau saya pikir sih bukan karena apakah memang melihat faktor keuangan dan sebagainya, bukan, tapi lebih ke yang akan bisa menerima Ayu ini sebagai apa adanya Ayu itu ya orang yang memang nggak di bidang yang sama. Kita menyebut Ayu ini kan sekarang kan susah. Disebut penyanyi ya penyanyi dan ya piawai sekali, tapi komedian juga, aktris film, sinetron, semua lah. Ayu ini multi talenta. Jadi kalau saya pikir yang bisa menerima dalam artian akhirnya nggak terlalu ikut campur dan terus ini ya
sama-sama ini tadi, yang berbeda, jangan yang sama-sama artis. Jadi kayaknya sama pengusaha. Nah, kalau dilihat lagi dari kartu ini adalah karena ya memang pada akhirnya orang ini adalah orang yang harus bisa menyamai Ayu. Kalau dia dengan artis, artinya kan artisnya nggak bisa artis pendatang baru. Artinya harus artis yang senior atau seangkatan, yang secara kemapanan dan keuangan itu harus sama kayak Ayu. Bukan artinya Ayu matre, enggak ada sama sekali. Tapi agar dia ini bisa ngobrol setara dan wawasannya itu sama kayak Ayu gitu loh. Kalau seandainya dia ini dapat ke berondong atau anak-anak yang masih lebih muda dan sebagainya, agak susah ya. Saya lihat seperti itu. Dan memang akhirnya nanti akan ada kegalauan di sini, walaupun istilahnya dia pengusaha dan harus seperti Ayu, tapi mungkin gara-gara ini semua, Ayu ini agak trauma juga. Jadi kan kalau sama pengusaha dan yang bukan artis akan begini lagi gitu, akan nggak mengerti kehidupannya, akan memandang, nah mungkin kalau dibilang sebelah mata enggak ya, tapi kayak pandangan keluarga yang diharapkan Ayu tuh saat ini tuh nggak seperti yang Ayu harapkan gitu. Karena ada tuh beberapa orang yang memang pengennya atau memandang lebih tinggi satu profesi tertentu dibandingkan profesi yang lainnya begitu loh. Oke, untuk Ayu Ting Ting ya saya pikir sih memang susah ya memberikan sesuatu yang saya nggak ngalamin. Dan pasti yang pertama ya saya sedih banget. Yang berikutnya ya saya pikir ya ini langkah yang tepat untuk mengambil keputusan yang berani, dibanding kalau nanti ternyata memang setelah menikah terus ternyata nggak ada kebahagiaan di situ. Tetapi memang ada baiknya semuanya ini benar-benar disiapkan dari awal, karena kalau saya lihat ini sebenarnya sudah kamu ketahui dari awal, tapi kamu mencoba untuk mentolerir ini. Nah, sifat lain wanita yang agak gawat dan bisa menghancurkan mereka, ini untuk para wanita terutama saya cerita, adalah mereka ini tuh sering permisif. Jadi kayak misalkan pasangannya ini kita ngomongin paling ekstrim ya, tiba-tiba dorong dia seperti itu kan berarti kan sudah permainan fisik tuh. Nah hati-hati, karena kalau seperti itu ada kemungkinan mereka ini akan kasar. Nah kalau seperti itu hati-hati, karena ini adalah sesuatu yang akan dibawa ke pernikahan. Nah kadang begitu didorong terus besoknya akan nggak apa-apa lah, dia kan cuman khilaf, mungkin waktu itu dia cuman gelap mata aja, nanti kayaknya enggak kok, aku akan berdoa lah semoga dia enggak. Nah hati-hati. Atau misalkan pernah sekali ketahuan suaminya ini bohong, misalkan ada uang pasangan misalkan uang make tapi nggak ngomong, berarti kan nyuri uang nih. Terus tiba-tiba si wanita ini akan bilang nggak apa-apa, dia kan waktu itu lagi kepepet. Nah ini adalah sesuatu yang harus hati-hati, harus dihitung dari awal. Jadi pesannya sebenarnya nggak cuma buat Ayu tapi untuk semua wanita di sini. Kalau terjadi sesuatu dan itu terjadi lebih awal, maka selesaikan itu secepatnya. Kalau nggak bisa diselesaikan ya mungkin nggak jodoh sama kita. Jadi nggak usah terlalu lama sampai ke satu titik yang dimana kita sampai akhirnya harus mengorbankan harapan banyak orang. Banyak orang ini bukan fans dan sebagainya, tapi ya kebayang nggak kalau keluarga udah happy, orang tua tuh kan udah tidurnya udah nyenyak gitu, akhirnya bisa menemukan jodoh buat anaknya tapi ternyata belum. Nah, hal seperti itu sih. Tapi ya kembali lagi, nggak di sini posisi saya untuk ngejudge atau apapun. Kembali lagi ini hanyalah satu proyeksi untuk diri kita kalau seandainya itu terjadi, dan tetap doa yang terbaik untuk Ayu dan semua wanita di sana yang mengalami hal yang serupa. Terima kasih udah nonton ini semua. Silahkan tonton tayangannya ada di SG Entertainment. Dan kembali lagi ini tadi, semoga ini adalah satu pelajaran untuk kita semua, dan harapannya kita nggak mengalami sesuatu yang buruk seperti orang lain yang alami, dengan cara kita harus belajar dari apa yang terjadi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan agar kalian semua bisa belajar, silahkan subscribe channel ini, karena dengan banyak sekali saya akan mengulas banyak hal melalui kartu tentu saja, apa dan mengapa hal itu terjadi, dan mungkin kita bisa belajar banyak hal dari situ tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Pemirsa, demikian kabar dunia hiburan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk
dari awal jumpa.